Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dasar daripada basis data. Pastinya teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar ya apa itu basis data ya. Oke, basis data atau database berkaitan dengan lemari arsip ya. Itu lemari arsip, kalau bahasa manualnya itu lemari arsip, tapi bahasa IT-nya itu basis data atau database ya, identik dengan lemari arsip, di mana di dalamnya terdapat barang-barang yang tertata dengan baik, rapi ya. Kemudian ada pertanyaan, mengapa perlu menata barang-barang yang disimpan pada lemari? Pastinya jawabannya, kita berharap agar suatu hari ya, suatu waktu atau suatu hari untuk mencari dan mengambil kembali barang-barang kita yang kita simpan seperti arsip, buku, baju, dan bahkan barang-barang yang lain dari lemari, kita dapat melakukan dengan mudah dan cepat ya. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita menyimpan barang-barang tersebut dengan acak-acakan ya. Pasti kita akan kesulitan dalam menemukan kembali ya barang-barang kita. Oke, kemudian basis ya. Kata basis data itu kan terdiri dari dua kata ya, basis dan data. Nah, basis itu merupakan markas atau gudang ya. Markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul, itu basis ya. Biasanya kita sering menyebutnya basisnya di mana gitu ya. Kemudian data. Nah, data ini adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek ya. Bisa seperti manusia, dan manusia itu bisa sebagai pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, dan lain-lain ya. Nah, data juga bisa seperti barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan lain sebagainya yang direkam dalam bentuk, baik itu bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Nah, itu bisa disebut dengan data ya. Kemudian basis data dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip dan tujuan yang sama ya. Jadi basis data dan lemari arsip ini memiliki prinsip dan tujuan kerja yang sama. Prinsipnya apa? Prinsip utamanya yaitu mengatur data atau arsip. Ya, tujuannya untuk apa? Jadi untuk kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip kita, yaitu tujuannya ya. Jadi prinsip dan tujuannya itu sama ya, sama-sama mengatur data atau arsip, kemudian tujuannya untuk kemudahan ya, kemudahan dan kecepatan. Oke, dari segi perbedaan yang dimiliki adalah dari media penyimpanan yang digunakan ya. Perbedaan media ini selanjutnya melahirkan perbedaan-perbedaan lain yang menyangkut jumlah dan jenis metode atau cara yang dapat digunakan dalam upaya penyimpanan ya. Pastinya ya, dari lemari arsip ke database atau basis data pasti media penyimpanannya berbeda ya. Kemudian kita lanjut ke definisi basis data itu sendiri ya. Basis data adalah kumpulan data yang saling terhubung ya. Seperti dari asal katanya sendiri, basis adalah tempat berkumpul ya, tempat berkumpul. Jadi kalau kita gabungkan, basis data adalah kumpulan data yang saling terhubung ya. Umumnya ini mendeskripsikan aktivitas suatu organisasi atau lebih ya. Oke. Kemudian
karakteristik penting basis data ya. Karakteristik penting dari basis data yang pertama adalah representasi dari dunia nyata. Ya, data itu kan adalah representasi dari fakta dunia nyata ya. Kemudian basis data ini terstruktur dengan baik ya, bahkan memiliki struktur yang ketat. Nah, pastinya ya, bukan basis data dong kalau tidak terstruktur dengan baik ya. Mencerminkan kondisi saat ini pastinya ya, mencerminkan kondisi saat ini serta memiliki pengguna dan aplikasi ya, betul ya. Basis data itu pasti terdiri dari basis data itu terdiri dari aplikasi, benar ya. Jadi berkaitan dengan aplikasi dan kemudian pasti ada usernya ya, pasti ada pengguna. Kemudian disimpan secara permanen pada komputer, betul ya. Kita menyimpannya kalau arsip kan kita simpan di lemari arsip. Nah, kalau seandainya arsip yang bersifat digital pasti kita simpan dalam suatu database. Nah, databasenya itu kita simpan di komputer. Kemudian diakses dan dimanipulasi menggunakan database manajemen sistem, itulah ya. Kemudian operasi dasar dari basis data itu sendiri. Oke, DBMS ya. DBMS yang tadi kan diakses dan dimanipulasi menggunakan DBMS. Nah, apa itu DBMS? Database Management System adalah koleksi data yang terintegrasi dan sangat besar ya. Jadi sama, koleksi data yang terintegrasi, artinya yang saling terhubung dan jumlahnya sangat besar. DMS adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menyimpan, mengelola dan memfasilitasi akses ke basis data. Kemudian operasi dasar basis data. Nah, di sini ada operasi dasar dari basis data. Ada create database. Create itu artinya menciptakan database baru. Database baru. Kemudian drop database. Drop ini menghapus database. Kemudian create table, menciptakan tabel baru ya, meng-create table. Kemudian drop table, insert. Nah, insert ini menyisipkan record ke dalam tabel. Input, insert ya, menyisipkan. Kemudian search ini bisa digunakan untuk mencari data yang kita perlukan, search ya. Update ya, mengubah data. Serta delete, menghapus data yang ada dalam satu tabel ya. Oke. Kemudian kita masuk ke normalisasi. Di semester sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang denormalisasi ya. Jadi sekarang coba kalian ingat-ingat kembali, normalisasi itu apa? Nah, bentuk normalisasi sendiri itu terdiri dari ada 5 bentuk normalisasi ya. Di sini kita akan bahas satu persatu ya. Kita coba bahas ya. Oke. Nih, bentuk nomor pertama ya. Bentuk normal pertama, kedua, ketiga, Boycott Code atau BCNF. Kemudian bentuk normal keempat dan kelima. Oke, kita bahas bentuk normal pertama ya. Bentuk normal pertama biasanya dikenakan pada tabel yang belum ternormalisasi ya. Tabel yang belum ternormalisasi adalah tabel yang memiliki atribut yang berulang. Sebagai contoh, nah, contoh yang depan ini ya, ada NIP, nama, jabatan, keahlian, dan lama. Itu nama filenya. Kemudian recordnya ada Ari, jabatannya sebagai programmer, keahliannya Delphi, Visual Basic, PHP. Kemudian lama ya, lamanya bekerja ini ya, ada 4 tahun, 3 tahun ya, sampai 2 tahun. Nah,
Pada contoh ini, keahlian menyatakan atribut yang berulang, misalnya Ari, ya, misalnya Ari memiliki 3 keahlian, ya. Ada keahliannya Delphi, Visual Basic, dan PHP. Dan Azmi memiliki keahlian 2 keahlian, PHP dan Oracle, ya. Nah, bentuk ini perlu diubah menjadi bentuk normal pertama, ya. Adapun definisi daripada bentuk normal pertama ini adalah nih, suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Nah, kalau yang tadi kan atributnya berulang tuh ya, berulang keahliannya, satu orang keahliannya bisa 3, ya, jadi berulang. Jadi kita ubah dalam bentuk normalisasi normal pertama, ya. Oke, nah ini dia hasilnya. Setelah diubah menjadi bentuk normal pertama, jadi si Ari jabatannya sudah programmer, kemudian keahliannya Delphi, ya. Kemudian ada lagi yang kedua, Ari, jabatan programmer, keahliannya Visual Basic. Jadi diubah. Oke. Kemudian bentuk normal kedua. Suatu relasi berada dalam bentuk normal kedua jika dan hanya jika pertama berada pada bentuk normal pertama. Jadi bentuk normal kedua ini kita harus mengubah dulu tabel kita dalam bentuk normal pertama. Setelah bentuk normal pertama baru kita bisa mengubahnya dalam bentuk normal kedua. Ini bentuk normal kedua, ya. Jadi bentuk normal kedua ini adalah bentuk normal pertama. Coba kita lihat. Nah, untuk bentuk normal keduanya, nama jabatan memiliki dependensi fungsional terhadap NIP. Artinya nama dan jabatan ini berkaitan dengan NIP, ya, berkaitan dengan NIP. Kemudian lama bekerja mempunyai dependensi fungsional terhadap gabungan NIP dan keahlian. Jadi dari bentuk normal kedua ini menghasilkan 2 buah relasi, misalnya relasi NNJ dan relasi NKL, ya. Dan relasi NKL, NIP, keahlian, dan lama. Itu menghasilkan 2 relasi. Ini dia hasilnya, ya. Yang awalnya tadi hanya bentuk normal pertama dipecah kembali menjadi normal kedua. Nah, kalau normal kedua ini dipecah menjadi 2 tabel jadinya, ya. Oke, bagaimana dengan bentuk normal ketiga dan selanjutnya? Pelajari sendiri. Silahkan dibuka kembali lembaran masa lalu masing-masing alias semester sebelumnya. Oke? ERD merupakan suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak. ERD juga menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam suatu sistem yang terintegrasi, ya. Nah, ERD ini digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Model data ini juga akan membantu pada saat melakukan analisis dan perancangan database. Karena model data ini akan menunjukkan bermacam-macam data yang dibutuhkan dan hubungan antar data, ya. ERD ini juga merupakan model konseptual yang dapat mendeskripsikan hubungan antara file yang digunakan untuk memodelkan struktur data serta hubungan antar data, ya.
Kemudian entitas ERD terdiri dari 3 komponen ya. ERD terdiri dari 3 komponen, yaitu relasi, kemudian atribut dan entity. Kita bahas satu persatu nanti ya. Kemudian mengapa model ER? Ya, karena mudah dimengerti oleh pemakai atau pengguna ya. Kemudian mudah disajikan oleh perancang database atau perancang sistem ya. Kemudian konsep dasar dari diagram ER merupakan model konseptual ya, betul seperti saya katakan tadi, diagram ER ini merupakan model konseptual ya. Merupakan model konseptual yang dapat mendeskripsikan hubungan antara file yang digunakan untuk memodelkan struktur data serta hubungan antar data ya. Itu konsepnya. Nah, ini ada contoh ERD sederhana ya. Contohnya di sini ada entity ya. Ini entity, kemudian di sini ada relasi ya. Sini ada relasi, kemudian ini entity. Dan yang ini yang bentuknya oval ini adalah atribut ya, adalah atribut. Oke, sebelum itu kita bahas dulu simbol daripada entity itu ya. Oke. Entitas menunjukkan objek ya, menunjukkan objek dasar yang terkait di dalam sistem. Objek dasar ini dapat berupa orang, benda, atau hal lain. Kemudian yang keterangannya perlu disimpan di dalam database. Nah, untuk menggambarkan entitas dilakukan dengan cara mengikuti aturan yang ada ya. Seperti apa aturannya? Yang pertama, entitas itu dinyatakan dengan simbol persegi panjang ya. Ini simbol entitas. Kemudian nama entitas berupa kata benda tunggal ya. Sekarang relationship. Oke. Relationship atau relasi ya. Relasi atau hubungan adalah kejadian atau transaksi yang terjadi di antara dua entitas yang keterangannya perlu disimpan di dalam database ya. Nah, aturan penggambaran relasi antar entitas adalah dilihat dari yang pertama ya. Relasi itu dinyatakan dengan simbol belah ketupat. Ini dia ya. Ini simbol daripada relasi, yaitu belah ketupat. Kemudian nama relasinya dituliskan di dalam simbol ya. Ini dia. Jadi relasinya mengambil ya. Dituliskan di dalam simbol. Nama relasinya ini menggunakan kata kerja aktif ya. Kata kerja aktif dan biasanya itu diawali dengan me ya. Me. Diawali dengan awalan me ya. Oke. Kemudian sama seperti dengan entity ya, sama seperti dengan entity, untuk nama relasi sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami ya, menggunakan nama yang mudah dipahami dan dapat menyatakan makna dengan jelas. Itu. Oke. Kemudian atribut ya. Sekarang atribut. Oke. Atribut juga sering disebut sebagai properti ya.
merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan di dalam sebagai database ya. Atribut ini berfungsi sebagai penjelas ya, penjelas sebuah entitas untuk menggambarkan atribut yang dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan yang ada ya. Seperti apa aturannya? Nih, atribut juga dinyatakan dengan simbol. Nah, simbolnya ini simbol elips ya. Simbolnya simbol elips. Kemudian nama atribut juga ditulis di dalam simbol elips ini. Ya, sama juga seperti dengan relationship dan entity ya. Nama atribut ini berupa kata benda tunggal ya. Kemudian sama seperti relationship dan entity, nama atribut sebisa mungkin itu menggunakan nama yang mudah dipahami dan padat, pastinya menyatakan maknanya dengan jelas ya. Nah, untuk keterangannya ini dia kan, ini dia ya, kalian bisa baca sendiri ya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis atribut ya. Di sini ada beberapa jenis atribut. Yang pertama ada atribut key ya, ada atribut key. Atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entitas secara unik itu atribut key. Nanti ada contohnya ya. Contohnya nih, atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entitas secara unik. Boleh kita langsung contohnya, ini dia, ini atributnya ya. Di sini ada entitinya, kemudian sini atributnya ada 3 ya. NIM, nama, alamat. Nah, atribut yang digunakan untuk menentukan entity secara unik, ini dia NIM ya, atribut NIM. Oke, kemudian atribut simple ya, atribut simple. Nah, atribut simple ini atribut sederhana yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian ya. Atribut sederhana yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Oke, kemudian atribut komposit ya. Nah, atribut komposit ini adalah atribut yang dapat dibagi dalam beberapa bagian. Ini kebalikan daripada atribut sederhana ya. Contohnya di sini ada alamat. Nah, alamat itu terdiri dari provinsi, kota, kelurahan ya. Alamat lengkap ya pastinya seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya masih tentang jenis-jenis atribut ya. Ada atribut single value ya, atribut single value. Oke, sebelumnya ini contoh atribut komposit ya. Ini contoh atribut komposit. Nah, tadi atribut komposit adalah atribut yang dapat dibagi dalam beberapa bagian. Ini contohnya di sini ada entity mahasiswa ya. Di sini ada entity mahasiswa. Kemudian di sini ada atributnya alamat ya. Nah, di dalam alamat ada lagi atribut ya, dibagi lagi ya, dibagi dalam beberapa bagian. Baginya ada provinsi, alamatnya pasti ada kota, kemudian ada kelurahan ya.
Jadi ingat, atribut komposit adalah atribut yang dapat dibagi dalam beberapa bagian ya. Kalau atribut simple itu hanya atribut biasa ya. Atribut biasa seperti nama, cukup itu atribut simple ya. Kemudian ke atribut multi value ya. Atribut single value ya. Atribut single value, atribut yang paling banyak satu nilai untuk setiap baris data ya. Kemudian atribut multi value ya. Atribut multi value ini atribut yang dapat diisi dengan lebih dari satu nilai, tetapi jenisnya sama. Contoh misalnya nomor telepon, alamat, gelar ya. Oke. Kemudian atribut turunan ya. Atribut turunan ini atribut yang diperoleh dari pengolahan dari atribut lain yang berhubungan. Contohnya misalnya umur ya. Ini contoh atribut turunan. Tadi atribut turunan adalah atribut yang diperoleh dari pengolahan dari atribut lain yang berhubungan. Itu umur ya. Kemudian di sini ada contoh diagram ER dengan atribut komposit, multi value dan derived. Nah, di sini sudah lengkap semua ya. Kalau kita lihat di sini, kira-kira yang atribut komposit yang mana ya? Kemudian atribut multi value dan derived yang mana? Ya. Silakan nanti kalian cari sendiri ya. Kalian pelajari. Oke. Sekarang kita masuk ke kardinalitas ya. Kardinalitas atau hubungan ya. Hubungan ataupun kerelasian ya, kata hubungan antara satu ke satu ya. Hubungannya satu ke satu, kemudian relasi satu ke banyak, kemudian relasi banyak ke satu, banyak ke banyak ya. Ada 4 ya. Di sini kita menggunakan ada 4. Kalau satu ke satu kita biasa menyebutnya one to one, one to many, kemudian many to one, many to many ya. Langsung ke contohnya saja. Saya rasa kalau untuk penjelasannya kalian bisa cari sendiri ya, karena ini sudah pernah kalian pelajari di semester sebelumnya ya. Oke. Ini untuk contoh kardinalitas atau relasi satu ke satu, one to one. Contohnya ada supir ya, entiti supir ada hubungannya dengan mobil. Apa hubungannya? Apa relasinya? Penugasan ya, penugasan. Satu supir bisa mengendarai satu mobil ya. Nggak mungkin satu supir langsung bisa mengendarai banyak mobil ya, pastinya satu supir satu mobil ya. Kemudian satu ke banyak ya, relasi satu ke banyak. Coba kita perhatikan entiti kelas dan entiti siswa ya. Kemudian di sini relasinya berisi ya. Coba kita lihat satu kelas ya. Satu kelas ini bisa berisi banyak siswa ya. Satu kelas bisa berisi banyak siswa ya. Logik ya. Kemudian untuk relasi banyak ke satu atau many to one, coba kita lihat entiti siswa dan entiti jurusan. Coba kita lihat, banyak siswa mengikuti kuliah satu jurusan. Benar ya. Jadi banyak siswa yang kuliah di satu jurusan, gitu ya kan? Betul. Nggak mungkin banyak siswa kuliah di banyak jurusan, kan nggak mungkin.
Ya, normalnya biasanya kan satu mahasiswa itu hanya boleh mengontrak satu jurusan saja, begitu ya. Banyak mahasiswa hanya boleh mengontrak satu jurusan, begitu. Kemudian relasi banyak ke banyak atau many to many, ya. Banyak siswa mengikuti banyak mata kuliah, benar ya. Jadi banyak siswa yang mengikuti atau mempelajari banyak mata kuliah, pastinya seperti itu. Oke. Nah, referensi yang saya gunakan, boleh kalian cari referensi lain ya untuk menambah wawasan kalian ya, karena yang saya sampaikan kurang lebih hanya 40%, yang selebihnya kalian cari sendiri. Oke. Saya rasa untuk pertemuan kali ini kita sudahi sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ya, atau boleh di grup, boleh ya, silahkan. Kemudian untuk tugas di rumah ya, ini tugas di rumah saja, nggak perlu dikumpul. Silahkan kalian pelajari sendiri tentang ini ya, diagram ERD, kemudian tentang kardinalitas, tentang atribut segala macam ya, atribut, entity, kemudian apalagi namanya, relasi, kalian pelajari sendiri ya. Oke, cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.